Rasulihil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Oke. Kemarin terakhir kita membahas mengenai pembagian lafadz kulli. Sebetulnya yang dibagi menjadi kulli dan juz'i itu bukan lafadz tapi makna sebetulnya. Sehingga dari sini lafadz dilihat dari makna dibagi menjadi dua, ada makna lafadz yang maknanya kulli dan ada lafadz yang maknanya juz'i. Tapi kalau pembagian lafadz dibagi dua, ada lafadz kulli, juz'i, itu pembagian yang majazi. Kalau hakiki makna ada yang kulli dan ada yang apa? Juz'i. Kemarin kulli apa definisinya? Ayo apa diwaca? Jangan itu. Hah? Apa? Banyak tidak melarang stiker. Ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Kemudian kulli dibagi menjadi dua, apa aja? Dilihat dari sisi ini. Apa? Ada kulli dzati dan kulli aradi. Kemarin kita kulli bagi menjadi berapa nih? Bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, ya kan? Nah, cuman sekarang kita akan fokus ke pembahasan kulliyatul khamas. Sehingga kita hari ini hanya akan membahas kulli dilihat dari sisi apa ini namanya? Bi'tibari indirajihi fi dzat. Dilihat dari sisi makna kulli itu masuk indiraj, masuk ke dalam dzat. Dibagi menjadi dua. Saya hapus saja. Oke, saya pakai penjelasan yang sederhana dulu. Nanti baru kita masuk ke apa yang dibahas oleh Syekhul Islam Zakaria di dalam kitabnya. Yang pertama, lafadz langsung saja ya, langsung ke kulli gitu aja. Kelamaan kalau al-lafdzul kulli. Al-lafdzu al-kulli dibagi menjadi atau al-makna al-kulli ya. Kita pakai makna hakiki aja. Al-makna al-kulli dibagi menjadi dua. Ada yang dzati dan ada yang aradi. Oke. Sekarang definisi dzati itu apa? Apa itu dzati? Apa itu dzati? Apa? Apa itu artinya? Ingfihan daraj. Apa itu? Kalau di dalam. Karena zat berarti zat. Nah, kalau aradi berarti Nah, ini pertama saya terangkan secara sederhana dulu. Zati itu adalah kulli itu adalah ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi, kan begitu. Ya kan? Kulli itu adalah makna yang kalau kita tasawurkan makna itu, maka makna itu tidak mencegah tasawur kita dari adanya syarikat, adanya syarikah. Itu kulli. Beda sama juz'i yang kemarin. Kalau juz'i itu kebalikan dari kulli. Jadi juz'i itu misalnya ma yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikah. Kalau saya mengatakan Rizki, kalau saya mengucapkan kata Rizki, maka yang tertasawur di kepala saya adalah satu orang.
tidak mungkin serikat. Kalian mungkin bantah loh, tapi kan rizki kan di dunia ini ada banyak orang namanya rizki. Ya enggak? Ada rizki rizki A, B, C dan seterusnya. Orang Mesir ada yang namanya rizki, orang Indonesia namanya rizki. Nah, orang Batam juga ada yang namanya rizki. Ada banyak rizki. Nah, itu sudah saya jelaskan kemarin. Itu namanya istirok lafzi, bukan istirok makna. Istirok lafzi itu secara makna dia cuma satu sebetulnya. Karena ketika bapaknya rizki melahirkan, ibunya melahirkan, maka orang tuanya memberi nama, oke, kamu saya kasih nama Rizki. Lah Rizki yang dikasih nama orang tuanya cuma satu itu aja. Ternyata ada orang tua lain yang memberi nama anaknya yang sama dengan nama Rizki. Jadi itu istirok lafzi namanya. Beda sama insan. Beda sama apa? Insan, mafhum insan. Ketika saya mengatakan insan, ada kata-kata insan, akal saya atau otak saya bisa mentasawurkan bahwa insan ini layak dicakup oleh banyak orang. Bisa Rizky, bisa Joe Biden, bisa Donald Trump, ya kan? Sisi, kita sebut aja semua presiden, Jokowi, terus dan Rizky masuk di situ, insan. Di Rizky, Joe Biden, Jokowi, Sisi itu sama-sama apa? Insan. Loh iya kan? Sama-sama insan. Jadi itu dia. La yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'ish syarikah. Ketika kita tasawurkan, maka tidak mencegah kemungkinan adanya syarikah. Oke. Nah, hanya saja makna kulli ini tadi. Jadi makna kulli ini tadi ada yang dzati dan ada yang arodi. Apa itu dzati? Lain yang kita bahas. Kulli tadi seperti insan. Kemudian misalnya saya mengatakan insan, manusia. Oke, itu kulli. Saya mengatakan misalnya hayawan. Sesuatu yang hidup, makhluk hidup, hayawan. Itu kulli juga karena banyak, kecoa hidup, tikus hidup, simpanse hidup, bonobo hidup, Rizky hidup semua. Apa yang membedakan misalnya hidupnya Rizky sama hidupnya bonobo? Lah, semua sama. Artinya bahwa berarti lafadz hayawan itu juga kulli juga. Kemudian nanti ada berjalan. Wah, berjalan itu kulli juga, melihat kulli juga. Karena banyak yang berjalan, banyak yang melihat. Kecoa yang melihat, kambing melihat, gorila melihat dan seterusnya. Nah, setelah para ulama ahli logika membagi kulli ini menjadi dua. Ada kulli yang sifatnya dzati, esensial, ada yang sifatnya arodi, aksidental. Itu kalau kita istilahkan pakai bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab, dzati itu definisinya yang paling mudah adalah ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyatih. Atau saya pakai definisi ini aja lah. Ma laisa kharijan anil mahiyah. Ma laisa kharijan anil mahiyah. Dzati adalah segala sesuatu atau makna kulli yang makna ini tidak keluar dari mahiyah. Mahiyah itu esensi juga. Nanti akan saya terangkan apa bedanya mahiyah sama dzati. Tapi kalau arodi ini definisinya adalah yang paling mudah, ma la yadkhulu fi haqiqah. Kalau ini tidak keluar, kalau arodi tidak masuk. Ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi. Atau ini coba saya pakai definisi yang lain dulu lah biar gampang. Karena nanti Syekh Zakaria beliau membahas ada khilaf dalam masalah definisi ini. Tapi coba kita pakai definisi yang mudah dulu. Definisi yang mudah adalah ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Jadi kalau dzati adalah makna kulli yang masuk ke hakikat juz'iyahnya.
Juz'i itu apa? Hal-hal parsial, hal-hal partikular dalam makna kulli. Jadi makna dzati, makna kulli yang dzati adalah makna yang masuk di dalam hakikat juz'iyahnya. Sekarang saya tanya, kulli dari insan apa? Kok kulli dari juz'i dari insan. Insan itu kan kulli tadi. Insan itu manusia, ya kan? Insan itu manusia artinya. Juz'inya dari insan apa? Ya banyak, Rizky, hayawan. Juz'inya Rizky, Joe Biden, Donald Trump, Sisi dan seterusnya. Oke. Sekarang misalnya kita tarik makna kulli lain. Makna kulli lain yang spesifik, misalnya yang paling esensial dari apa namanya? Dari Rizky itu apa misalnya? Hidup. Oke. Rizky itu tidak akan menjadi Rizky kalau dia tidak hidup. Maka kehidupan atau sisi hayawan adalah hal yang paling esensial dari Rizky. Berarti insan yang namanya Rizky itu punya hal esensial yaitu kehidupan. Berarti kehidupan itu dzati karena dia yadkhulu fi haqiqati juz'iyatih, masuk atau ada di dalam hakikat juz'iyahnya. Kulli yang namanya insan, ya. Ini saya ada insan. Ya kan? Insan. Insan ini kulli kan? Bisa masuk di dalamnya siapa? Rizky. Rizky, Donald Trump. Terus si Joe Biden. Ini sembuh ki bener ora tulisannya. Ya ginilah. Oke, ini namanya apa? Juz'i dari insan. Insan itu kulli, kemudian Rizky, Trump, Joe Biden ini adalah juz'i dari insan. Oke, sekarang yang esensial, hal yang paling esensial dari Rizky apa? Dari juz'inya kulli ini adalah pertama sifat hayawaniyah. Apa? Hayawaniyah, kehidupan. Tanpa kehidupan maka si Rizky tidak ada. Sama semuanya. Kehidupan. Berarti kehidupan ini, sifat sisi hayawan ini dzati. Kulli yang dzati. Apa? Kulli yang dzati pada Rizky, pada Trump, pada Joe Biden dan seterusnya. Ada lagi nggak? Ya ada. Misalnya apa? Natik. Bisa berpikir. Itu namanya dzati, esensial. Tanpa ini dia tidak disebut sebagai insan. Jadi sekali lagi esensial adalah segala sesuatu yang tanpanya maka dia tidak disebut begitu. Nah, sesuatu yang tanpanya dia tidak disebut begitu. Esensi yang tanpanya esensi itu tidak menjadi esensi. Zaki, Rizky ini insan. Rizky ini insan. Apa hal esensi yang membuat Rizky menjadi insan? Yang tanpanya Rizky tidak disebut insan, ya dua hal ini. Hayawan dan natik. Lah, dua hal esensial ini itu disebut dzati. Ada yang arodi. Arodi itu apa? Arodi itu ya sebetulnya tanpa itu dia bisa saja disebut insan. Misalnya apa? Misalnya adalah masyi, berjalan. Masyi, bukan masyi amiyah ya. Al-masyiyani, berjalan. Rizky masyi, Rizky berjalan. Apakah kalau Rizky nggak punya kaki misalnya, buntung, nggak punya kaki, apakah dia tidak disebut manusia? Disebut manusia. Banyak manusia yang nggak punya kaki. Apalagi misalnya, dohik, tertawa. Dohik, apakah kalau Rizky nggak bisa tertawa, dia tidak disebut manusia? Nggak disebut, dia tetap disebut manusia. Maka masyi dan dohik ini memang ada pada diri Rizky, memang dia esensial. Masyi itu ya esensial. Kok esensial? Apa namanya? Dia kulli. Makna kulli yang ada pada diri Rizky. Rizky itu makna kullinya diantaranya masyi. Masyi juga bisa ada pada diri Rizky, ada pada diri Donald Trump, ada diri Joe Biden dan seterusnya. Tapi ternyata dia juga ditemukan di dalam diri kuda, di dalam diri kecoa, di dalam diri simpanse, bonobo dan seterusnya. Jadi pahami? Lah kalau dohik ini memang hanya khusus untuk manusia. Di Rizky ada, Trump bisa ketawa, Joe Biden juga bisa ketawa, tapi dia tidak esensial. Artinya apa namanya? Manusia itu tidak disebut manusia kalau dia ketawa. Atau ketawa itu bukan variabel yang menyebabkan manusia menjadi manusia. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi secara umum bisa dipahami ya.
antara kulli dzati dan kulli aradi. Oke. Sekarang yang dzati ini dibagi menjadi atau ada dua. Yang dzati ini ada dua. Yang pertama adalah tamamul mahiyah, juz'ul mahiyah. Tamamu al-mahiyah. Yang kedua ada juz'ul mahiyah. Ada tamamul mahiyah dan ada juz'ul mahiyah. Atau ini juga bisa disebut ibaratun an nafsil mahiyah. Ibaratun an nafsi al-mahiyah. Ini disebut nau'. Ini disebut apa? Nau'. Contohnya apa? Contohnya al-insan. Mithal al-insan. Tamamul mahiyah, keseluruhan dari mahiyah. Saya kembali ke contoh yang tadi. Rizki. Rizki itu adalah insan. Atau gini, rizki adalah hayawan natik, kan begitu. Rizki itu pakai kof ya harusnya ya. Rizki bilya ya. Oke. Rizki adalah hayawan natik al-musamma birizki. Hayawan natik yang diberi nama rizki. Al-hayawan an-natik. Oke. Sekarang saya tanya, hayawan ini ada pada diri rizki nggak? Ada. Dia juz'un mahiyah berarti. Syuh, perhatikan ya. Ini istilah-istilah ini penting. Karena ini nanti yang mengantarkan kita bisa memahami khilafnya para ulama. Perhatikan. Hayawan ini ada pada diri rizki, betul? Betul. Natik ada pada diri rizki? Ya, berarti dua-duanya juz'ul mahiyah. Juz'u itu bagian dari mahiyah, bagian dari esensinya rizki. Rizki itu adalah makhluk hidup, hayawan, berarti hayawan, sifat hayawan ada pada diri rizki. Kemudian natik juga ada pada dirinya si rizki. Ini dua-duanya juz'ul mahiyah. Pertanyaan saya, insan itu termasuk juz'ul mahiyah enggak? Al-insan. Al-insan. Kalau hayawan itu bagian dari dirinya rizki, kehidupan itu bagian dari dirinya rizki, natik juga bagian dari dirinya rizki, ya kan? Juz'ul mahiyah. Terus ini juga juz'ul mahiyah. Pertanyaan saya, al-insan itu juz'ul mahiyah juga enggak? Lah, insan bukan juz'ul mahiyah, insan tamamul mahiyah. Insan itulah rizki itu sendiri. Kalau saya tanya, bagian dari mananya rizki yang disebut insan? Ya semua. Misalnya bagian dari mananya rizki yang bisa disebut natik, ya kalau dia berakal, kalau dia menggunakan akalnya, itu baru kita bisa tahu, oh dia natik. Hidup itu ya dia berarti punya nyawa, punya roh. Tapi kalau saya tanya, mana bagian dari rizki yang insan? Dia bukan juz'ul mahiyah. Insan bukan juz'ul mahiyah, bal tamamul mahiyah. Apa? Tamamu al-mahiyah. Tamamul mahiyah. Bahkan ibaratun an nafsil mahiyah. Apa namanya si nau ini, insan ini adalah rizki itu sendiri. Jadi rizki hayawanun natik, hayawanun natik juga insan. Rizki hayawanun natik al-musamma bi insan yo hayawanun natik. Jadi tamamul mahiyah. Beda sama hayawan dan natik. Kalau hayawan itu juz'ul mahiyah, natik juga juz'ul mahiyah. Tapi dua-duanya sifatnya dzati. Dua-duanya ini atau tiga-tiganya ini adalah dzati. Artinya esensial sekali. Manusia itu hal yang esensial dari dirinya rizki. Kenapa dia esensial? Yang membuat esensial apa? Yang membuat rizki menjadi rizki apa? Hayawan dan natik. Semuanya esensial. Oke. Ini tamamul mahiyah. Kemudian yang kedua adalah juz'ul mahiyah. Aduh, tadi kenapa saya hapus? Juz'ul mahiyah. Oke. Juz'ul mahiyah ini ada dua. Ada yang mushtarak bainal mahiyah wa ghairiha. Am. Juz'ul mahiyah yang am, yakni mushtarak
baina al-mahiyah wa ghairiha. Ada yang mukhtas, mukhtas bil mahiyah, mukhtasun bil mahiyah. Yang am ini disebut sebagai jins, yang mukhtas bil mahiyah ini disebut sebagai fasal. Apa maksudnya mushtarak? Apa maksudnya mukhtas? Perhatikan. Misal saya mengatakan, ma huwa, atau saya mengatakan apa itu rizki Joe Biden dan Donald Trump dan Sisi dan Jokowi. Apa itu? Nah, maka kita akan cari hal yang mushtarak, hal yang esensial yang bisa menggabungkan empat orang ini. Nah, ma huwa rizki, ma huwa rizki wa Joe Biden wa Trump. Oke. Siapa itu rizki, Joe Biden dan Trump? Maka saya akan tarik satu hal esensial yang kuli, yang bisa menyatukan tiga orang ini. Apa itu? Apa itu? Al-insan. Kok al-insan? Insan ya? Bentar. Oh, sorry, keliru ngasih contoh. Harusnya ini contoh ini nanti dikasih ke sini. Oke, saya ganti contohnya. Misal saya tanya, siapa itu rizki atau apa itu rizki? Kemudian bonobo dan simpanse. Ma huwa rizki wa bonobo wa simpanse. Hayawan. Kita tarik tiga hal yang esensial yang bisa menyatukan antara rizki, kemudian simpanse dan bonobo. Apa itu? Hayawan. Tiga-tiganya sama-sama hayawan. Jadi ma huwa atau insan gitu aja. Ma huwa al-insan. Insan wal fars. Apa itu manusia dan kuda misalnya? Apa itu manusia dan kuda? Yang bisa menyatukan manusia dan kuda apa? Al-hayawan. Itulah jins. Jadi jins ini adalah juz'ul mahiyah. Hayawan itu juzuk. Hayawan itu bagian dari dirinya insan. Insan ini karena hal yang dzati pada diri dia ada dua, hayawan dan tadi apa? Natik. Kalau faras pada diri dia juga ada dua, hayawan dan sohil, ya kan? Hayawan dan natik, hayawan dan sohil. Lah hayawan ini adalah bagian dari insan, hayawan juga bagian dari faros. Maka hayawan ini disebut jins. Kenapa? Karena hayawan ini dia bisa menggabungkan juz'ul mahiyah, bagian dari mahiyah yang bisa menggabungkan mushtarak antara insan dan faros. Tapi kalau fasal ini yang mukhtas. Ketika hayawan ini disebut jins karena dia menggabungkan mushtarak bainal mahiyah wa ghairiha. Mushtarak bisa menggabungkan antara yang mahiyah yang esensial dengan yang tidak esensial. Jadi hayawan itu bisa memasukkan insan, bisa memasukkan faros, bisa memasukkan dan seterusnya. Apa nih yang memisahkan insan dengan faros misalnya? Apa yang memisahkan insan dengan kecoa, bonobo dan seterusnya? Nah, yang memisahkannya adalah natik. Ketika disebut hayawan, bisa semua masuk, insan masuk, faros masuk dan seterusnya. Tapi ketika saya sebut natik, maka yang masuk hanya insan saja, faros keluar, simpanse keluar, kecoa keluar, bonobo keluar dan seterusnya. Maka si natik ini disebut apa? Fasal. Dia yang memisah antara mahiyah satu dengan mahiyah lain. Dia yang membedakan antara mahiyahnya manusia dengan mahiyahnya simpanse, mahiyahnya bonobo dan seterusnya. Bisa dipahami? Mithl angsan, terus jenis mithlu
Mithlu hayawan bin nisbah lil insan. Bin nisbah lil insan. Fasal mithlu an-natiq bin nisbah lil insan. Oke. Ini satu hal. Bisa juga cara menjelaskan ketiganya dengan pertanyaan. Cara menjelaskan ketiganya dengan apa? Dengan pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan yang bisa menjelaskan ketiganya adalah, misalnya kita katakan nau ini adalah makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati wal khususiyah. Jadi kita bisa katakan makulun fi jawabi ma huwa bihasabi asy-syarikah wal khususiyah. Nau adalah apa yang menjadi jawabannya mahua bihasabi syarikah wal khususiyah, baik dalam konteks syarikah atau khususiyah. Misal saya tanya, mahua zaitun wa amrun wa bakrun, maka jawabannya apa? Pakai nau. Mahua zaitun wa amrun wa bakrun. Nah, kita jawabnya pakai nau. Al insan. Itu bihasabi syarikah namanya. Bihasabi apa? Asyarikah. Dia bisa bersarikat. Zaid, Umar, Bakar bersarikat jadi satu, kita jawab pakai nau al insan. Atau wal khususiyah. Kalaupun kita tanya satu persatu, mahwa zaitun, jawabnya apa? Zaitun. Insan juga. Mahwa zaitun al insan. Berarti insan ini, di mana dia disebut nau, insan yang disebut nau ini, dia bisa menjadi jawaban dari syarikah wal khususiyah sekaligus. Syarikah wal khususiyah sekaligus. Syarikah apa? Ya ini contohnya, zaitun, amrun, bakar, zaid. Nah, kalau khususiyah cuma zaid saja. Lah kalau yang si jenis ini bisa kita katakan sebagai makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati faqat. Makulun fi jawabi ma huwa bihasabi asyarikati faqat. Oke. Hanya untuk syarikat saja. Seperti yang saya buat contoh tadi. Misal saya mengatakan ma huwa al insan wal faros. Maka jawabannya adalah al hayawan. Tapi kalau saya tanya satu-satu, ini bihasabi syarikah. Kalau saya tanya bebarengan, insan itu apa dan insan dan faros itu apa, maka saya akan cari satu jawaban yang bisa menggabungkan keduanya. Al hayawan. Mahiyah keduanya adalah hayawan. Tapi kalau saya tanya satu persatu, mahwa al insan. Mahwa al insan. Cukup nggak saya menjawab hayawan saja? Nggak cukup, karena saya cuma menanyakan insan. Kalau saya menanyakan apa itu insan, apa itu manusia, dan simpanse, dan bonobo, dan kecoa, dan tikus, maka kita akan menjawab hayawan. Karena itulah yang menyatukan binatang-binatang itu tadi. Tapi ketika saya hanya bertanya apa itu insan, apa itu manusia, maka saya harus menjawab bilhad. Apa itu manusia? Al hayawan an natiq. Nggak boleh cuma hayawan saja. Karena itu kalau saya cuma jawab hayawan, maka nanti bisa memasukkan yang lain-lain. Dikira mahiyahnya insan dengan faros dengan kecoa sama, padahal berbeda. Maka saya harus menjawab secara komplit. Lah perbedaannya di mana? Antara ini kan sama-sama sebenarnya sama-sama pertanyaan mahwa. Nau sama-sama pertanyaan mahwa. Terus jenis juga sama-sama pertanyaan mahwa. Yang satu bihasabi syarikah, ini juga bihasabi syarikah. Bedanya ini cuman ini ada khususiyahnya, kalau ini cuman
syarikah saja. Jadi kalau ma huwa zaidun amrun bakar, insan bisa kita jawab secara sempurna. Ma huwa zaidun, insan juga bisa kita jawab dengan sempurna. Beda sama yang ini, ma huwa insan wal faros hayawan. Ma huwal insan hayawan natik. Nggak bisa cuma hayawan saja. Yang membedakan apa coba? Dari dua contoh ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau nau. Hah? Apa? Kalau nau pakai tamamul mahiyah. Maksudnya insannya adalah tamamul mahiyah. Ya. Nah. Enggak, bukan. Nau itu memang tamamul mahiyah definisinya, tapi maksudnya yang membedakan dari contoh ini loh. Sama-sama pertanyaannya mahua, tapi kenapa contohnya yang satu Zaid, Umar Bakar, yang satu Insan dan Faros? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau nau itu an-nau li afrodin katsiratin bimahiyatin wahid. Nah, jadi nau itu untuk banyak untuk banyak afrodnya banyak kan? Syarikah itu maksudnya apa? Afrodnya banyak. Ada Zaid, Umar, Bakar. Afrodnya banyak. Tapi muttahidul mahiyahnya satu. Mahiyahnya sama. Sama ya, bukan sempurna. Mahiyahnya sama. Mahiyahnya Zaid, Umar dan Bakar sama. Maka kita bisa jawab dengan satu jawaban. Kalaupun nanti mereka menyendiri Zaidun saja, kita bisa menjawab dengan jawaban yang sama karena mereka semua tamamul mahiyah. Beda sama jins. Kalau jins afrodnya banyak tapi mukhtaliful mahiyahnya berbeda. Mahiyahnya insan dengan faros berbeda. Yang sama hanya satu, sisi hayawannya saja. Sehingga karena berbeda, kalau misalnya nanti datang pertanyaan yang pertanyaan tunggal, mahwal insan, mahwal al-faros, jawabannya pun harus berbeda, nggak boleh sama. Terbayang sampai sini? Oke. Kalau mahiyah itu artinya apa? Sama. Mahiyah dengan dzati itu sama artinya. Tapi biasanya kalau saya lihat di buku-buku yang menerjemah menerjemah artinya dzati, atau saya lihat di buku di kitab Mu'jamul Falsafi itu, di situ dikatakan kalau dalam bahasa Inggris mahiyah itu artinya adalah dzati itu artinya adalah kuiditas. Tapi kalau mahiyah itu esensi. Ini mahiyah itu esensi. Kalau dzati itu kuiditas. Tapi saya lihat di Indonesia ternyata sama aja. Artinya kuiditas sama esensi itu sama. Dan memang sama. Ngapain dibedakan? Kayak tadi saya kasih contoh Zaid dan Insan. Zaid itu mahiyahnya Insan. Zaid itu apa? Mahiyahnya Insan. Insan itu adalah hal yang dzati. Pertanyaan saya, mana dari insan yang berupa Zaid? Ya semua. Jadi dzati itu atau esensi itu ya dzati itu ya esensi, dzati itu ya mahiyah itu ya. Begitulah. Nanti tepat di situ perbedaan para ulama menyikapi apakah nau ini masuk ke dzati atau masuk ke arodi, atau dia ada di antara dzati dan arodi. Oke, sampai sini saya kira bisa difahami. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yang arodi. Oh, ini tadi belum ya? Yang muhtas ini. Kalau yang fasl ini definisinya adalah dia makulun fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzatihi. Makulun fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Jadi kalau ini mahua, kalau nau dan jins itu pertanyaannya pakai mahua, tapi kalau fasl itu pertanyaannya pakai apa? Ayyu syai'in huwa. Kenapa? Ini emang dalam bahasa Arab aja. Dalam bahasa Arab kalau bertanya menggunakan mahua itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya esensial, bukannya esensial. Yang sifatnya adalah apa yang menjadikan dia menjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaan pakai ayyu syai'in, itu dalam bahasa Arab
digunakan untuk menjawab apa perbedaan hal ini dengan yang lain. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya pertanyaan ma huwa itu untuk hal-hal yang untuk menjawab hal-hal yang apa? Membuat esensial, yakni membuat dia menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya apa namanya ayu syai'in huwa itu untuk pertanyaan itu terus apa yang membedakan dia dengan yang lain? Nah, itu ayu syai'in huwa. Al-insan hayawan, hal yang esensi dari manusia hayawan. Sekarang apa yang membedakan hayawannya insan dengan hayawan yang lain? Maka pakai ayu syai'in huwa. Dijawab menggunakan fasal. An-natiq. Al-hayawan an-natiq. Mafhum? Kemudian yang kedua aradi. Apa itu aradi? Aradi ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Sesuatu yang tidak masuk ke dalam hakikat. Dia bukan hakikat. Dia bukan apa? Bukan hakikat dari juz'iyahnya. Bentar. Saya datang ke sini kopinya masih panas, belum bisa diminum. Terus saya nerangkan udah mau dingin. Jadi saya nggak pernah merasakan kopi anget. Aradi adalah la yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Dia bukan hakikat dari juz'iyahnya. Dibagi menjadi dua juga. Ada yang mukhtas dan ada yang ghairu mukhtas. Mukhtas dan ghairu mukhtas. Yang ghairu mukhtas contohnya adalah misalnya ini disebut arad am, aradun amun, hal aksidental yang umum, berlaku untuk siapa saja, tidak mukhtas, tidak khusus untuk manusia. Misal kita masih ambil contoh manusia, hal yang ghairu mukhtas, tidak spesifik cuma dimiliki manusia, apa? Ya al-mashi, mithlu al-mashi. Ghairu mukhtas, yang ghairu mukhtas, arad am. Di al-mashi ini nggak hanya dimiliki manusia, dia tidak bisa dijadikan sebagai pembeda antara manusia dengan yang lain. Beda sama mukhtas, arad yang mukhtas. Arad yang mukhtas ini nanti disebutnya apa? Disebutnya khossah. Contohnya apa? Mithlu dhahik. Dhahik itu khusus manusia, nggak ada hewan yang ketawa. Ketawa itu menandakan dia paham satu joke. Kalau menangis. Menangis kayaknya bisa. Menangis itu ada nggak hewan menangis? Ada ya. Tapi kalau ketawa ada nggak? Loh, itu kuda itu meringki loh. Meringki itu ngomongnya kuda emang meringki. Jadi kuda itu meringki bukan karena ketawa. Bukan, tapi karena memang cara ngomongnya begitu. Oke, kita kembali. Yang mukhtas tadi. Mukhtas adalah hal yang bukan esensial. Artinya manusia tidak disebut manusia karena dia ketawa. Enggak. Memang bahwa tertawa ini adalah hal yang hanya dimiliki manusia. Ya, benar. Tapi artinya dia mukhtas, spesifik untuk manusia. Tapi yang namanya ketawa tidak menjadikan manusia menjadi manusia. Maka dhahik itu tidak bisa, bukan tidak bisa ya tidak dikatakan hal yang esensial. Aksiden aja dia. Aksiden. Walaupun aksiden tapi dia apa? Walaupun aksiden tapi dia mukhtas, khusus untuk manusia. Hewan lain nggak ada yang punya. Beda sama masyi. Kalau masyi itu yang pertama sudahlah dia tidak apa? Tidak spesifik untuk manusia. Kecoa juga masyi, simpanse masyi, bonobo juga masyi. Semuanya masyi. Dan si masyi ini juga tidak menyebabkan manusia menjadi manusia. Artinya, kalaupun manusia itu tidak bisa berjalan, dia tetap disebut sebagai manusia. Oke. Nah, sampai di sini jelas ya, saya kira. Ya. Ada yang tanya? Tak kira masih tak kok. Kalau ini tadi fi jawabi ayyi syai'in huwa fi aradi. Fi jawabi ayyu syai'in huwa fi aradi. Jadi kalau ini tadi fi dzatihi, maqulun fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzatihi. Kalau ini maqulun fi jawabi ayyu syai'in huwa fi aradi. Kalau ini maqulun yuqalu ala ma apa ki?
yuqalu ala ma tahta haqa'iq mukhtalifah qaulan aradiyan. Jadi arad am ini digunakan untuk menjawab apa-apa yang hakikatnya berbeda. Ya, digunakan menjawab apapun yang hakikatnya berbeda qaulan aradiyan, itu pun dengan jawaban yang sifatnya aradi. Jadi sama sekali tidak bisa digunakan sebagai definisi pada nantinya. Arad am tidak bisa digunakan definisi karena arad am itu layak disebutkan untuk menyebut apapun yang memiliki mahiyah yang berbeda, esensi hakikatnya beda. Bisa disatukan dengan apa? Arad am. Ya seperti tadi masyi, berjalan. Berjalan itu bisa digunakan untuk kecoa, bonobo, simpanse. Bahkan zaman sekarang ya robot bisa berjalan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Maksudnya pembahasan ini belum selesai ya, Kuliatul Khomas. Nah, kita belum bahas khilafnya karena masalahnya Syekhul Islam Zakaria bahas khilafnya. Ada yang mau ditanyakan? Berarti yang fasal tadi katanya gimana Bang? Pakai ayu syai'in tadi Bang? Yang fasal. Ya, contohnya. Nah, contohnya adalah misalnya ayyu syai'in al insan. Maka kita jawab ayyu syai'in al insan. Kalau pertanyaannya fi dzatihi bukan fi aradihi, maka kita jawab pakai fasal. Ayyu syai'in insan, maka kita jawab apa? An-natiq. Karena pertanyaan ayyu syai'in itu adalah pertanyaan apa yang membedakan insan dengan yang lain. Insan dengan yang bukan insan, maka kita jawab an-natiq. Yang dapat berpikir. Kenapa? Yuqalu ala ma tahta haqa'iq mukhtalifah qaulan aradiyan. Digunakan untuk menjawab apapun yang hakikatnya berbeda-beda dengan jawaban yang aradi, dengan jawaban yang aradi, aksidental, bersifat aksidental. Bukan esensial. Oke, kalau udah tidak ada yang ditanyakan, saya menuju ke khilafnya para ulama. Ya. Berarti yang garis mukhtas ke bawah itu sebenarnya disebutnya itu. Mana? Misalnya mukhtas, jawabannya khosoh itu maksudnya mukhtas itu khosoh sendiri gitu. Terus am berarti jenis. Am sama dalam kurung jenis. Ya. Ya. Kalau misalkan contoh seperti seorang buta ingin tahu hewan gajah, pasti dia ditunjukkan dengan memegang salah satu bagian dari gajah, atau telinganya, pegang ini gajah, ternyata gajah itu tipis, tipis. Pas seorang buta yang lain ditunjukkan ingin tahu gajah, dia megang kakinya, gajah besar gitu, gemuk, dan terus yang lainnya. Ya. Itu masuk yang mana? Apa masuk? Nggak masuk mana-mana, karena dia tidak menjelaskan hal yang esensial dari gajah. Dia kalau misalnya cuma tipis kerupuk juga ada yang tipis, kertas tipis. Satu pegang kaki, besar ya, besar bukan hanya gajah, kuda nil juga besar. Jadi dia tidak menjelaskan apapun, dia maksudnya arad am itu, semua yang dia ucapkan itu arad am. Karena yang namanya besar, kebesaran bukan hanya milik gajah. Allah, ya enggak ke situ lah. Ngawur aja. Enggak ke situ lah. Masa ke situ? Kebesaran yang besar itu bukan hanya gajah. Besar itu bukan cuma punya gajah.
Jadi itu yang dia ucapkan sampaikan arat am semua. Iya bukan. Kenapa? Belalai. Emang belalai itu hanya punya gajah? Ada nggak hewan lain yang punya belalai? Ada. Tapir, iya, tapir punya belalai. Berarti bukan khas milik gajah, jadi dia juga nggak bisa disebut khosoh. Nggak bisa. Nah itu nanti pembahasannya di akhir tuh. Siapa namanya? Maksudnya di akhir bab definisi. Nanti Syekhul Islam beliau bilang, bukan Syekhul Islam, Syahriruddin Abhari beliau bilang, ketika kita menggabungkan khosoh dan arat am, khosoh dan arat am, harus ada khosohnya loh ya tapi. Maka itu nanti bisa menjadi definisi juga yang sempurna. Artinya definisi sempurna itu memang bukan had, bukan bil had, tapi setidak-tidaknya orang bisa, kan tujuannya definisi itu apa tujuan definisi? Orang bisa tasawur dengan benar, kan itu yang tujuan definisi. Tasawurnya seseorang dengan wakil itu benar. Lah, dengan apapun kita menjelaskan, asalkan membuat tasawur orang itu benar, itu cukup. Sah menjadi definisi. Bahkan kalau kita lihat ya di kitab-kitab mantik, itu definisi apa? Kulihat Khomes itu semua birrosem, tarif birrosem. Ini udah pernah ngaji mantik semua kan? Artinya bahwa istilah-istilah kayak tarif birrosem, bilhat itu udah nggak asing. Kasih juga nggak paham. Oke. Apa Arodi bahasa dia punya apa? Indonesia. Arodi adalah sesuatu yang sifatnya aksidental. Aksidental. Aksiden itu artinya aksiden itu lawannya esensi. Esensi itu sesuatu disebut demikian karena itu. Karena esensi itu. Jadi esensi sesuatu ada karena ada hal lain yang menyebabkan esensinya sesuatu ada, itu disebut esensial. Hal yang esensial. Tapi kalau aksidental itu kebalikannya, artinya hal-hal yang dimiliki oleh sesuatu tapi dia tidak bisa menjadikan sesuatu dirinya sendiri. Ya bukan ciri khas juga sih. Tidak menjadikan manusia, misalnya gini ya, kita ambil contoh manusia. Yang menjadikan manusia itu manusia apa? Hayawannya kan? Itu esensial. Sama natik, kalau natik itu ya memang menjadikan manusia menjadi manusia, natik, tapi natik itu lebih ke membedakan. Hayawan itu menjadikan manusia sebagai manusia, natik itu yang membedakan manusia dengan hayawan-hayawan yang lain. Lah kalau seperti dohik, terus masyi dan seterusnya, itu tidak esensial. Artinya dohik itu tidak menjadikan manusia sebagai manusia. Tanpa dohik manusia disebut manusia. Atau misalnya kita kasih contoh yang lain, kitabah, nulis. Nulis itu kan khosoh buat manusia kan? Ya kan? Dia lawazim dari manusia, lawazim dari natik. Artinya bahwa orang itu kalau natik berarti bisa nulis. Lah yang natik itu manusia, maka manusia nulis. Nulis itu ciri khas manusia. Tapi apakah menulis itu esensial? Hal yang esensial dari manusia? Bukan. Kalaupun ada orang selama hidupnya nggak pernah nulis satu huruf pun, dia tetap disebut manusia asal dia natik. Ada orang nggak pernah nulis seumur hidupnya, satu huruf pun nggak pernah. Hah? Baru lahir mati. Kenapa? Baru lahir mati kan nggak nulis. Enggak. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi kan nggak ada yang nggak terima kalau Nabi dibilang nggak bisa. Lebih tepatnya tidak melakukan kegiatan. Beliau bisa baca, bisa nulis, tapi beliau tidak melakukan kegiatan membaca dan nulis. Tapi kalau saya nggak, jelas Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi tidak bisa baca dan tidak bisa menulisnya Nabi bukan menunjukkan beliau bodoh, enggak. Tapi itu justru untuk menguatkan mukjizat beliau, yaitu Al-Quran. Oke. Khosoh, maksudnya khosoh. Kalaupun ada orang nggak bisa nulis, itu tidak menjadi apa? Tidak menghilangkan esensi manusia. Oke. Ini ada video Video apa? Kepiting nulis. Mana? Nulis apa dia? Enggak sih, itu bener nggak itu? Sebentar. Gini. Oke. Saya jelaskan. Gini, dulu tahun 90 berapa begitu, ada kuda. Kalian bisa cari di Google kok, sampai sekarang masih ada.
dan videonya masih ada. Ada kuda namanya Hans, dimiliki oleh seorang profesor Jerman. Ada profesor di Jerman punya kuda, kudanya dilatih sedemikian rupa sampai kuda itu dianggap bisa menghitung dan bisa menulis. Bisa menghitung dan bisa membaca. Syuf, perhatikan. Kuda yang namanya Hans dimiliki oleh seorang profesor matematika asal Jerman. Kuda itu diajari sampai dia bisa baca, bisa nulis. Tapi cara bacanya kok bisa baca, bisa baca dan bisa menghitung. Cara bacanya bukan terus tiba-tiba kuda itu baca misalnya al maknal kulli imma aradi wa imma dzati enggak gitu. Bacanya gimana bacanya? Syuf, bacanya begini bacanya. Nah, bacanya itu begini. Misalnya, ada huruf bahasa Indonesia. Ada huruf misalnya Rizky, begitu. Nanti kuda ini membaca dengan cara menghentakkan kakinya seukuran huruf R. Jadi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, R ke berapa? Misalnya R ke berapa belas, begitu ya. Nanti kuda itu akan menghentakkan kakinya sampai huruf R, terus dia berhenti. Nanti lanjut huruf selanjutnya, I huruf ke berapa? Menghentakkan kakinya sampai seukuran huruf itu. Dan selalu benar, terulang beberapa kali. Kemudian bisa menghitung juga. Dikasih 2 kali 2 berapa? Dikasih angka 2 dikali 2. Nanti sama dia menghentakkan kakinya sampai jawaban 2 kali 2 yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Akhirnya gemparlah dunia. Wah, jangan-jangan selama ini hewan itu memang bisa berpikir. Jangan-jangan hewan itu memang natik. Bisa berpikir, jangan-jangan hewan itu. Setelah diteliti, ternyata kuda itu tidak bisa berpikir. Dia hanya membaca mimik dari orang yang bertanya. Buktinya apa? Kuda itu ketika matanya ditutup, dia nggak bisa jawab sama sekali. Keliru total jawabannya. Kuda itu bisa menjawab ketika matanya dibuka dan dia harus berinteraksi, matanya harus terkoneksi sama si penanya. Ternyata kuda itu ketika misalnya penanya ngasih pertanyaan 2 kali 2, nanti kuda itu akan menghentakkan kakinya. Kuda ini nggak tahu jawabannya berapa, tapi dia lihat wajahnya orang yang tanya. Kalau wajahnya orang yang tanya kok tiba-tiba berubah jadi seneng, langsung dia berhenti. Berarti dia tandanya sudah sampai di situ. Jadi dia cuma membaca raut wajah atau mimik atau emosi itu dia. Dia membaca emosi dari yang bertanya. Membaca kalimat Rizky itu tadi, R 1, 2. Nah, nanti ketika hentakan kakinya sudah mendekati R, nah itu nanti dia bisa tahu dari emosi wajah si siapa tuh yang nanya itu. Orang yang bertanya. Lah jadi gitu. Jadi hewan itu pernah zaman dulu dianggap pernah bisa berpikir, tapi ternyata enggak. Itu kayaknya editan. Zaman sekarang kan ngedit itu kan gampang. Tangan saya nulis, terus tangan saya diedit jadi jadi kepiting. Yo iso ae. Wallahualam, insyaallah itu editan. Insyaallah editan. Masalahnya saintis sampai sekarang pun masih mengakui yang bisa era revolusi kognitif. Kalau kamu baca bukunya si Yuval Noah Harari ya, BTW dia orang ateis, dia sejarawan, ya ngerti banyak sains populer begitu. Dia bilang yang mencirikan manusia itu ya sisi kognitifnya, berpikirnya, natiknya itu. Maka manusia disebut Homo sapiens. Homo sapiens itu apa? Ya hayawan natik ini terjemahnya. Homo itu hewan, sesuatu yang punya kehidupan. Sapiens itu yang berpikir. Homo sapiens, manusia atau hewan yang berpikir. Ada yang kemudian zaman sekarang mendefinisikan manusia Homo economicus atau apa begitu. Pokoknya manusia adalah hewan yang bisa melakukan transaksi ekonomi. Nah, kalau hewan-hewan yang lain nggak bisa transaksi ekonomi. Tapi kalau menurut saya itu definisi yang bukan definisi, dia bukan definisi. Karena yang namanya melakukan transaksi ekonomi itu adalah implikasi atau konsekuensi dari natik. Karena dia natik, maka dia bisa menulis, bisa transaksi ekonomi, bisa buat ini itu, bahkan sampai sekarang bisa buat AI. Kan begitu. Oke. Jadi sebutannya yang kuda tadi Apa? Dia mempunyai apa sebutannya? Intuisi. Intuisi. Oh, yang hewan itu tadi. Hewan. Iya, intuisi atau emosi itu. Yang membaca intuisi. Oke. Yang lain? Dah? Nah, sekarang kita masuk ke khilaf perbedaan para ulama
mengenai apakah nau ini minadzatiyat atau min arodiyat. Halin nau minadzatiyat am min arodiyat. Kok bisa begitu? Ceritanya begini. Oke. Coba saya ringkaskan ini dulu aja lah. Saya ringkaskan persoalan ini. Dari sini kita bisa narik beberapa kesimpulan. Jadi as-su'al imma an haqiqatihi anil haqiqah wa imma tamyizu syai' amal tabasa bihi. Tamyizu asyai'. Pertanyaan itu ada kalanya bertanya soal hakikat sesuatu. Yang kedua, bertanya itu ada kalanya bertanya untuk mengetahui apa yang membedakan hal ini dengan yang lain. Jadi pertanyaan pertama mengenai hakikat sesuatu, yang kedua pembeda sesuatu ini dengan sesuatu yang lain. Oke. Yang pertama, bertanya tentang hakikat ada kalanya pertanyaannya itu wahid kulli. Wahid kulli. Contohnya apa? Mal insan. Al insan. Insan ini wahid dan dia kulli. Maka jawabnya pakai apa? Bilhad. Dengan definisi. Al jawab apa? Bilhad. Wal jawab bilhad. Yang kedua, ada kalanya pertanyaan itu wahid juz'i. Nah, kalau tadi wahid kulli, sekarang wahid juz'i. Contohnya apa? Ma zaitun, ma huwa zaitun. Zaitun juz'i dan wahid satu orang. Maka jawabnya pakai apa? Bin nau. Al jawab bin nau. Al insan bin nau. Yang ketiga ada kalanya pertanyaan itu adalah muta'addid atau mushtarak mutamathilul haqiqah. Ta'addid mutamathil al haqiqah. Contohnya ma huwal Zaid wa Umar. Ma huwa Zaidun wa Umar. Jawabannya adalah al insan juga binau. Iya enggak? Kalian bisa membayangkan ini dari keterangan saya tadi kan? Oke. Kemudian yang keempat, ada kalanya pertanyaan itu apa? Muta'addid mukhtaliful haqiqah. Muta'addid mukhtalif al haqiqah. Contohnya apa? Ma huwal insan. Ma huwa al insan wal faras. Jawabannya al hayawan. Menggunakan apa? Menggunakan jins, bil jins. Nah, nantilah. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat sesuatu. Tentang hakikat sesuatu. Karena ini nanti dibahas juga dalam kitab beliau. Jadi saya terangkan di sini aja biar nanti kita baca nggak usah mikir-mikir langsung satset gitu. Yang kedua ada kalanya pertanyaan itu antam yiziz syai'. Tamyiz syai' amma iltabasa bihi. Iltabasa. Contohnya apa? Ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama ayyu syai'in, tapi pertanyaannya satu, pakai ayyu syai'in, bukan pakai mahwa. Ini tadi pertanyaan pakai mahwa semua. Kalau yang ini pertanyaannya pakai apa? Ayyu syai'in. Ayyu syai'in misalnya al-insan fi dzatihi, tentang zatnya, maka kita jawab apa? An-natiq. Tapi kalau pertanyaannya ayu syai'in insan fi aradhi, maka jawabannya al-insan fi aradhi, maka kita jawab ad-dhahik. Oke. Jelas. Nah, sekarang kita coba bedah seputar apa itu dzati dan apa itu mahiyah.
apa itu dzati dan apa itu apa? Apa itu mahiyah. Pertama, ada ulama mendefinisikan dzati itu adalah ma laisa bi kharijin anil mahiyah. Apa? Ma laisa bi kharijin anil mahiyah atau ma laisa kharijan anil mahiyah. Ini tadi definisi yang pertama, definisinya Syekh Hathiruddin Al-Abhari dalam kitabnya Aisyah Guci. Tapi ada definisi lain. Dzati itu adalah laisa bi kharijin ma laisa kharijan gitu aja. Kharijan anil mahiyah. Oke. Sekarang ada yang mendefinisikan arodi itu sebagai ma laisa dakhilan. Oh, ini udah ya. Berarti ada yang mendefinisikan dari sini wal arodi ma yakhruju anil mahiyah. Ma kharaja. Kalau yang ma la yadkhul tidak masuk. Kalau yang kedua ma kharaja anil mahiyah. Syuf, perhatikan. Kalian bisa nggak membedakan antara tidak masuk dan keluar? Ma la yadkhul artinya tidak masuk dalam mahiyah. Arodi itu sesuatu yang tidak masuk di dalam esensi. Definisi pertama. Definisi kedua, arodi itu sesuatu yang di luar esensi. Apa bedanya coba? Tidak masuk belum tentu keluar. Nah, sesuatu yang tidak masuk belum tentu keluar. Sesuatu yang tidak masuk belum tentu keluar. Ada kalanya enggak. Kalau sudah di luar berarti nanti masuknya yang ini, ma kharaja. Sudah di luar dia sudah di luar. Dia memang di luar. Tapi kalau ma la yadkhul tidak masuk, belum tentu ada di luar kan? Tidak masuk bisa jadi dia memang udah di dalam, jadi nggak perlu masuk. Ngapain dia masuk ke sesuatu yang dia sudah di situ? Nggak mungkin seseorang memasuki tempat yang dia sudah di dalamnya. Saya masuk rumah loh. Misalnya saya dari tadi di sini, di mana? Di apa ini namanya? Bukan imaroh, ini apa? Bangunan ini loh. Spesifik ini loh. Aula. Saya jalan begini, seret begini. Terus tiba-tiba Zidan bilang, Izar masuk di aula loh. Kok saya masuk? Saya dari tadi udah di sini kok. Ngapain saya masuk loh? Saya dari tadi udah di sini. Saya nggak perlu masuk. Nah, itu namanya la yadkhul, tidak masuk. Jadi tidak masuk itu memang bisa jadi di luar, tapi bisa jadi juga saya sudah di dalam. Ngapain kalau sudah di dalam saya masuk? Oke, bisa dibedakan? Yang kedua, dzati, ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Sesuatu yang masuk di dalam hakikat juz'iyahnya. Definisi pertama. Definisi yang kedua, ma laisa kharijan. Sesuatu yang tidak di luar. Kalau ini sudah pasti keluar, ma kharaja. Kalau ini tidak keluar. Apa bedanya tidak keluar dengan masuk? Masuk aja nggak keluar. Kalau masuk Berarti belum pasti harus. Kalau ma yadkhulu berarti dia memang sudah ada di dalam kan? Sesuatu yang ada di dalam, ma yadkhul, sesuatu yang masuk di dalam. Berarti bisa di luar, bisa di dalam. Tapi kalau ma laisa kharij, dia tidak ada di luar. Jadi harus di dalam. Harus di dalam. Tapi kalau yadkhul, ya bisa. Piye kok aku tadi bingung ini. Oke, coba kita langsung ke praktek ininya aja, praktek tatbikul ibarah atau tatbik definisi. Begini, ada zaitun. Zait ini tadi saya definisikan sebagai apa? Hayawan natik. Hayawan bagian dari diri Zaid, natik juga bagian dari diri Zaid. Jadi hayawan bagian dari diri Zaid, natik juga bagian dari diri Zaid. Pertanyaan saya, insan itu masuk dalam diri Zaid nggak? Insan itu apa insan? Insan itulah mahiyahnya Zaid itu sendiri kan? Maka dia disebut tamamu al-mahiyah. Terus ini al-hayawan, hayawan disebut apa? Jins, ya kan? Kemudian natik disebut apa? Fasl.
Dia juz'un an mahiyatil insan. Juz'un mahiyatil insan. Fasal juga juz'un mahiyatil insan. Tapi kalau mahiyah itu sendiri, apakah dia kalau mahiyah itu sendiri, apakah dia saya ulangi, dzati. Ini kan dzati tadi ya. Jinis dan fasal ini dzati kan, dua hal yang dzati. Jinis adalah juz'ul mahiyah. Dia disebut dzati karena apa? Dzati karena juz'ul mahiyah. Fasal juz'ul mahiyah karena dia dzati juga. Pertanyaannya, insan ini dzati apa enggak? Apakah dia bagian dari mahiyah? Dia itu mahiyah itu sendiri. Masalahnya insan ini adalah mahiyah itu sendiri. Jadi kalau dzati, kita lihat definisinya. Kalau misalnya dzati itu definisinya ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Sesuatu yang masuk pada hakikat juz'iyahnya, masuk. Ingat kata kuncinya, masuk. Sesuatu yang masuk di dalam hakikat juz'iyahnya. Harusnya insan atau nau tidak masuk ke dzati. Kenapa? Dzati itu mahiyah itu sendiri, karena nggak mungkin sesuatu masuk kepada dirinya sendiri. Bisa dipahami? Oke. Nau itu tamamul mahiyah, sehingga dia tidak bisa disebut dzati kalau definisi dzati itu ma yadkhul, sesuatu yang masuk. Loh, ngapain masuk? Loh, dari tadi saya udah di sini kok. Dari tadi saya udah di sini. Itu sama kayak siapa namanya? Ada kelompok takfiri yang bilang kamu itu harus syahadat, masuk Islam gini. Loh. Ngapain saya masuk Islam? Saya dari dulu sudah Islam. Jadi saya nggak perlu masuk Islam, saya dari dulu sudah Islam. Jadi sesuatu yang memang dirinya sendiri, tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah. Jadi kalau dzati disebut ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati, harusnya dia nggak masuk ke dzati. Kenapa? Ngapain masuk? Loh, dia sudah tamamul mahiyah. Dia itu sudah, ya dia itu ya dzat itu sendiri. Jadi nggak perlu masuk ke dalam, nggak perlu masuk kalau dia sudah dirinya sendiri. Karena sesuatu itu nggak mungkin masuk ke dalam dirinya sendiri. Masuk dalam dirinya sendiri loh ya. Masuk ke dalam dirinya sendiri. Oke. Itu kalau definisinya dzati adalah ma yadkhul. Sekarang kalau definisinya ma laisa kharijan, baru dia bisa masuk. Kalau definisinya dzati adalah ma laisa kharijan, sesuatu yang tidak di luar, tidak di luar, itu berarti si nau bisa masuk, bisa terhimpun di dalam dzati. Karena definisinya bukan masuk. Kalau masuk dia nggak bisa masuk. Lawang dia itu dirinya sendiri kok, masa dia masuk ke dalam dirinya sendiri? Nggak bisa. Tapi kalau definisinya ma laisa kharijan, dia bisa masuk ke situ. Maka kalau misalnya katakanlah pakai definisi yang pertama ini, maka nau masuk mana? Ada yang bilang ada dua kemungkinan. Nau masuk ke arodi. Nau masuk ke mana? Arodi. Kalau definisinya arodi itu apa? Ma la yadkhul, yang tidak masuk. Nau jelas tidak masuk. Lawang dia itu ya dirinya sendiri kok. Jadi dia nggak masuk. Maka dia apa? Bisa masuk ke nau. Nau bisa masuk ke arodi. Tapi kalau arodi definisinya ma kharaja anil mahiyah, keluar dari mahiyah. Loh, kok bisa keluar? Dia itu nggak bisa keluar dari dirinya sendiri. Nau ini adalah mahiyah itu sendiri, sehingga nggak mungkin sesuatu keluar dari dirinya sendiri. Bisa dipahami? Nah, maka ada kulli yang ketiga. Ada kulli yang ketiga. Nah, kulli yang ketiga mutawassitun. Loh iya, serius. Mutawassitun bainad dzati wa aradi. Mutawassitun bainad dzati wa aradi. Inilah nau. Inilah nau. Karena dia tamamul mahiyah. Dia mahiyah itu sendiri. Jadi, karena mahiyah itu sendiri nggak bisa dianggap yadkhul, masuk loh. Kok ada sesuatu masuk pada dirinya sendiri? Nggak bisa juga dianggap kharij, keluar. Kok sesuatu keluar dari dirinya sendiri itu gimana? Nggak bisa dibayangkan. Tapi kalau definisinya itu dzati adalah ma laisa kharijan, dia bisa masuk. Kalau definisinya arodi itu adalah ma la yadkhul, dia bisa masuk. Karena yang namanya sesuatu itu nggak mungkin keluar dari dirinya sendiri dan tidak mungkin masuk ke dalam dirinya sendiri. Sebenarnya sederhana, cuman ya harus pertama awal-awal itu memang harus mikir semua istilah itu pertama harus diproses pelan-pelan. Tapi lama-lama nanti kalau udah terbiasa biasa aja, nggak sulit-sulit amat.
Oke, bisa difahami? Bisa dipahami? Dan ini khilafnya Mas. Hah? Ini khilafnya. Ini khilaf para ulama. Dan ini khilafnya masyhur. Artinya khilaf yang ya masyhur lah. Yang utama Yang muktamad adalah seperti yang ini. Nah, ini letak yang membuat kita bingung. Jadi Isaguchi itu Syathiruddin Al-Abhari mendefinisikan dzati sebagai ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati, tapi kemudian memasukkan nau ke dalam dzati. Padahal seperti yang kita bahas tadi, nggak mungkin sesuatu masuk dalam dirinya sendiri. Harusnya Syathiruddin Al-Abhari memasukkan nau, kalau emang dzati itu definisinya begitu, masuk ke mana? Arodi atau enggak ke mutawassit. Ada dua pilihannya. Kalau enggak arodi yo mutawassit. Ini sebenarnya khilafnya ada. Ini saya cuma menyebutkan berapa khilaf ini tadi. 3 khilaf ya. Sebenarnya ada 6. Tapi nggak usah saya sebutkan semua lah. Ini aja. Karena kalau kita tahu khilaf ini, nanti kita bisa memahami sisanya. Karena itu gampang. Sisanya itu gampang. Karena ada yang bilang ya tergantung. Misalnya definisinya dzati apa definisinya dzati? Dzati adalah ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Oke, kita ambil definisi ini. Terus arodi definisinya apa? Ma laisa bidzati. Ya berarti nanti nau masuk ke situ. Ma laisa bidzati, yang bukan dzati. Dzati itu apa? Dzati yang yadkhul. Berarti kalau arodi yang bukan dzati itu kemungkinannya 2. Imma la yadkhul wa imma yakhruj. Ada kalanya tidak masuk, ada kalanya keluar. Ya berarti masuk ke nau, bisa masuk ke arodi. Jadi nau posisinya bisa 3, bisa ke dzati, bisa ke arodi, tapi juga bisa mutawassit. Dan ini koreksi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kepada Syathiruddin Al-Abhari ketika beliau menjelaskan kalau definisi yang dipakai oleh Syathiruddin begitu, maka harusnya mahiyah, yaitu nau, tamamul mahiyah, masuknya ke arodi bukan ke dzati. Terus beliau menjelaskan khilaf-khilaf itu tadi. Oke. Saya rasa bisa dicerna ya. Kalau belum bisa difahami nanti kita lanjutkan besok aja. Karena kita belum masuk. Karena saya ini ya. Sebenarnya jenis nau fasal itu penjelasannya bisa satu pertemuan masing-masing. Jins itu satu pertemuan. Kemudian nau satu pertemuan fasal. Coba saya ringkas saja nanti. Ya besok lah kita bahas satu-satu. Jins itu apa, nau itu apa, fasal itu. Ini kita belum bahas satu-satu loh ya. Kita belum bahas saya cuma ngasih gambaran umum mengenai kuliat khomes saja. Kita belum masuk ke pembahasannya sama sekali. Oke, saya rasa cukup aja. Saya cukupkan supaya nggak pusing-pusing. Besok insya Allah kita baca ibaratnya sekaligus masuk ke dalam pembahasan inti dari apa itu jins, apa itu nau. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa mulu juga ya. Kayaknya halakoh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita seperti biasa kita akhiri dengan doa bil qasidah al munfarijah. Oke, dibuka ininya qasidahnya.